sisi kenapa kita perempuan yang selalu terlihat di media ataupun di seluruh pergerakan. Sesuai dengan pilar penggerak organisasi ada yang namanya barisan pelopor. Buat kawan-kawan buruh di Indonesia, ayo jangan pernah takut untuk berserikat. Satu pesan kepada kawan-kawan, kita harus terbuka kepada pasangan kita. Jangan ada dusta di antara buruh Indonesia. Kita berjuang demi nasib kita, demi masa depan kita semua. Jangan pernah takut disebut buruh radikal, karena sejatinya radikal itu adalah ramah, terdidik, dan berakal. Itulah buruh. Oke, untuk buruh-buruh seluruh Indonesia, jangan pernah takut untuk berorganisasi ataupun masuk ke serikat buruh, karena tidak akan berubah nasib kita tanpa kita sendiri yang merubahnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe di YouTube Heri Kombi Channel. Hidup buruh! Buruh begitu ya, dari internal dan sampai di luar dari internal, maksudnya sampai ke internasional. Kalau kita di sini sesuai dengan pilar penggerak organisasi ada yang namanya barisan pelopor. Ya. Barisan pelopor itu kita sudah masuk ke dalam apa yang disebut rescue ya, untuk keamanan. Jadi barisan pelopor itu kami namakan Bapor Rescue Team ya, di mana kami bergelut dengan kegiatan yaitu bakti sosial. Dengan adanya semacam banjir, kita biasanya melakukan penggalangan dana untuk penyintas banjir atau mereka-mereka yang tertimpa bencana seperti itu. Untuk anggaran itu sendiri ya dari oleh dan untuk kita, terus kami koordinir secara struktural ya. Kemudian sesuai dengan persetujuan atau musyawarah, mungkin kita belanjakan apa yang dibutuhkan untuk para penyintas banjir tersebut. Kemudian kita hantarkan ke lokasi, kita serahkan langsung kepada para penyintas banjir tersebut. Contohnya di Garut ya, waktu tahun 2000 berapa saya lupa, kemudian kemarin terakhir di Mareleng, Cikarang Timur ya, itu. Ya, kalau untuk kesulitan sih selama ini belum ada, cuma terkendala karena satu ya, kita perempuan ya, punya keluarga yang mungkin harus mendapatkan izin ya dari suami ya, terutama ya. Jadi ketika kita harus keluar rumah ya, salah satu syaratnya kami sampaikan kepada para anggota yang sudah berkeluarga agar mendapatkan izin suami ya. Nah itu kawan-kawan, tadi pertanyaan-pertanyaan saya tentang kapan didirikannya Epspasi, kita sudah tahu ya, di Lembang, dan juga apa saja pilar-pilar dari organisasi Epspasi itu. Ternyata ada 5 pilar ya, dan itu sangat luar biasa kontribusinya baik untuk kawan-kawan anggotanya, khususnya umumnya untuk semua masyarakat yang ada di sekitar dan masyarakat Indonesia tentunya ya. Saya pun ingin bertanya nih kepada kawan-kawan Epspasi, karena mereka perempuan. Jangankan perempuan kawan-kawan, banyak laki-laki pun yang ingin bergabung serikat pekerja itu mereka takut diintimidasi, takut dikeluarkan, takut di PHK dan lain sebagainya. Tapi ini kalau kita lihat semua pengurusnya, nggak tahu nih, saya belum bertanya ada laki-lakinya atau enggak pengurusnya, tapi hari ini saya ditemani oleh semua cewek-cewek ya kawan-kawan. Ada nggak laki-laki di sini, dan apa sih yang memotivasi mereka untuk bergabung di serikat pekerja dan mereka tidak takut untuk di PHK, untuk diintimidasi dan lain sebagainya. Dan bahkan kalau kita lihat mereka itu pergerakannya, kesejahteraan anggotanya itu cukup
sangat luar biasa untuk internal mereka. Apa saja sih alasan-alasan mereka dan apa saja dasar-dasar mereka, dan mungkin bisa menjadikan motivasi buat kawan-kawan buruh lainnya yang belum memiliki serikat pekerja atau belum berserikat. Saya akan bertanya dengan Sis Endang ya. Oke, kita lanjut ke Sis Endang kawan-kawan. Kenapa mayoritas buruh observasi perempuan semua? Karena kita ada laki-lakinya dulu, tapi sudah mengundurkan diri untuk kepengurusan, ya. Dan kita memang untuk sepaksi, alhamdulillah yang bergerak memang perempuan. Kadang kita juga malu, punya laki-laki ada 50 orang, tapi sepertinya laki-lakinya itu pengen dipakein androk aja. Kalau kita turun, mereka cuman ya mendukung kita lewat belakang. Kita yang selalu jadi garda terdepan. Itulah observasi. Dan untuk masalah kita luar biasa pergerakannya memang buruh perempuan, dan alhamdulillah karena itu atas didikan Presiden Heri Hermawan. Ya, awalnya memang kami takut untuk berserikat. Tapi ketika kami Pusdiklat dapat pendidikan dari beliau, alhamdulillah kami menjadi kuat. Dalam pergerakan kami tidak diragukan lagi. Di mana-mana setiap demo, setiap aksi, insya Allah kami garda terdepan, yaitu buruh perempuan. Kami mengajak untuk kawan-kawan buruh perempuan yang ada di Bogor, ayo kita bersama-sama menjadi buruh yang kuat, lawan penindasan sebagai buruh perempuan. Buat kawan-kawan buruh di Indonesia, ayo jangan pernah takut untuk berserikat. Ya. Jangan bergabung berserikat ketika ada masalah. Ya. Karena berserikat itu kawan-kawan dilindungi. Jadi jangan pernah takut untuk merubah diri sendiri. Oke kawan-kawan, tadi saya sudah bertanya kepada Sis Endang yang paling kocak nih kawan-kawan. Selain dia garang di mobil komando, ternyata walaupun wawancara tetap masih garang ya dia. Saya akan bertanya ke salah satu pengurus juga yang memang kondisinya sudah tidak muda lagi, tapi semangatnya kawan-kawan yang perlu kawan-kawan ketahui ternyata sangat luar biasa, di mana beliau ini selalu hadir di dalam setiap aksi-aksi yang dilakukan observasi. Ya, kita tanya beliau awal mula tertarik kepada organisasi observasi ini, bergabung jadi anggota sampai menjadi pengurus, dan suka dukanya di usianya yang tidak begitu muda lagi sekarang. Apa saja sih mungkin bisa menjadi dipetik hikmahnya buat kawan-kawan buruh yang masih muda-muda, yang masih kuat-kuat untuk terus menyuarakan sebuah kebenaran dan kesejahteraan untuk dirinya sendiri. Ingat, karena Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubahnya. Oke, lanjut saja kita ke Sis Muhartini kawan-kawan. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Siti Muhartini. Ya, saya mungkin bergabung ke Serikat Observasi dari tahun 2015 ya, masuk anggota, tapi ya hanya sebatas anggota yang mungkin kadang kita nggak tahu apa itu berserikat yang sebenarnya. Kita hanya terdaftar, pendidikan dikasih dari pilarnya ya Pusdiklat, kita datang diberi pemahaman pendidikan, tapi ya hanya baru paham, intinya belum mengerti dengan benar bagaimana berserikat. Tapi setelah saya diamanahi atau dipercaya untuk masuk ke pengurusan, ya alhamdulillah mindset saya terbuka dengan adanya ya ilmu dari kawan-kawan yang lebih senior, pengurus-pengurus yang lebih senior, juga bimbingan dan arahan dari komandan-komandan kami, komandan-komandan observasi. Saya lebih mengerti apa itu artinya perjuangan. Ya mungkin agak apa ya, bahasanya mungkin nggak terlambat, cuman sedikit telat. Karena dari awal saya bekerja dari tahun 98, hanya mendekati mau pensiun baru ngerti apa artinya perjuangan buruh, baru paham bagaimana berjuang untuk diri kita demi kesejahteraan buruh ke depannya, baru terbuka setelah lama. Saya masuk ke pengurusan, saya dipercaya, ya alhamdulillah saya mendapatkan ilmu banyak sekali, apalagi setelah berinteraksi dengan buruh-buruh lain di luar sana. Dengan adanya apa kabar-kabar tentang buruh yang diintimidasi, yang hak-haknya banyak yang diambil, itu yang menjadi miris. Mengapa tidak ikut berserikat? Kenapa tidak mau berorganisasi? Itu yang mungkin agak membuat saya sedih ya. Saya ngikut ke berorganisasi di Spasi, saya terbuka mindset, saya intinya ya ilmu-ilmu dari kawan-kawan dan para komandan lah yang terserap oleh hati saya. Ingin ya memang benar ya,
tidak akan berubah nasib satu kaum kalau tidak dia sendiri yang merubahnya. Itu memang benar. Dan jangan pernah takut dengan rezeki dari Allah karena semuanya sudah direncanakan. Intinya jangan takut berserikat hanya karena takut di PHK. Karena sejatinya memang mau berserikat ataupun tidak berserikat, PHK itu udah pasti. Putus hubungan kerja itu sudah pasti, ataupun ketemu pensiun, atau di PHK secara sepihak, atau mungkin meninggal dunia, itu udah pasti. Intinya jangan pernah takut untuk berserikat, jangan pernah takut di PHK, karena rezeki tidak hanya ditemukan di sini, di tempat kerja kita sekarang. Di luar sana masih banyak jalan. Allah sudah takdirkan jalan kita masing-masing. Begitu bagi buruh-buruh Indonesia, jangan pernah putus untuk berjuang, untuk memperjuangkan diri kita sendiri, mungkin umum dan juga buruh pada umumnya. Satu pesan terakhir dari saya sebagai buruh, ayo buruh-buruh Indonesia, kita berjuang demi nasib kita, demi masa depan kita semua. Jangan pernah takut disebut buruh radikal, karena sejatinya radikal itu adalah ramah, terdidik, dan berakal. Itulah buruh, harus pintar, jangan hanya bekerja. Hidup buruh Indonesia. Oke kawan-kawan, tadi saya sudah wawancara dengan mulai dari ketua PUK Epspasi, ada korlapnya, ada bagian HI pengurusnya, bendaharanya, ya kan? Sekarang saya bersama kepala bidang pendidikan ya PUK Epspasi, namanya itu siapa sis? Yanti Sumiati. Oh, Yanti Sumiati. Ternyata Yanti Sumiati kawan-kawan namanya. Karena yang saya tahu namanya adalah Sis Keket kawan-kawan ya. Oke, kita langsung bertanya kepada beliau dan mungkin mewakili semua kawan-kawan buruh yang selalu melakukan perjuangan. Mungkin kalau kita laki-laki melakukan sebuah perjuangan itu adalah hal yang wajar karena kita adalah imam ataupun pemimpin. Tetapi berbeda bagaimana ketika sebuah organisasi untuk melakukan perubahan. Organisasi itu mulai dari pengurus dan anggota-anggotanya adalah di mana kaum hawa atau perempuan, di mana mereka ini akan berperan ganda. Ketika mereka bekerja di pabrik, mereka sebagai buruh yang tentunya mempunyai tanggung jawab kepada atasannya dan kepada perusahaan. Begitupun ketika mereka di rumah, mereka sebagai ibu dan juga istri daripada suaminya, ya. Begitupun ketika mereka berorganisasi, tuntutan organisasi itu kan harus aktif dan lain sebagainya. Tetapi ternyata kalau kita lihat, mereka itu begitu aktif dalam setiap pergerakan-pergerakan kaum buruh. Nah, saya ingin bertanya kepada Sis Yanti atau Sis Keket, nama familiarnya ya. Apa sih pesan-pesannya buat teman-teman buruh perempuan dan juga rahasia-rahasianya sehingga bisa tetap balance membagi waktu antara keluarga, pekerjaan dan juga organisasi. Monggo Sis. Ya, terima kasih waktunya Bung Heri. Begini ya kawan-kawan. Intinya itu kembali ke diri kita sendiri ya. Bagaimana kita memberikan pemahaman kepada keluarga kita bahwa itu adalah sebagai ladang ibadah kita, sebagai ladang amal perbuatan kita untuk masa depan anak cucu kita kelak agar menjadi lebih sejahtera lagi. Satu pesan kepada kawan-kawan, kita harus terbuka kepada pasangan kita, jangan ada dusta di antara kita. Oke, kawan-kawan, itulah wawancara saya dengan kawan-kawan Epspasi. Artinya, dalam setiap melakukan kegiatan untuk melakukan sebuah perubahan, jangan pernah tertutup, ada rahasia-rahasia, tetapi kita harus terbuka dengan keluarga kita, pasangan kita. Iya. Karena untuk membangun sebuah hal yang baik, harus didasari dengan sesuatu hal yang baik. Sehingga pekerjaan aman, organisasi nyaman, dan kita bisa terus berjuang untuk kesejahteraan kaum buruh dan rakyat Indonesia. Mungkin itu wawancara dan vlog saya bersama kawan-kawan Epspasi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan pernah takut berserikat, karena ingat, yang dapat merubah nasib kalian adalah diri kalian sendiri. Nasib kok dititipkan ya sis? Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.